menjelaskan mengenai spiritualitas. Spiritualitas itu adalah sebuah kata yang dijelaskan sebagai suatu tindakan manusia yang mana sering dikaitkan dengan ritual tertentu, terutama topik keagamaan. Nah, gimana sih maksudnya sebuah kata? Ya, spiritualitas itu kata yang menjelaskan tentang kegiatan manusia di mana dia menginginkan suatu tujuan, keinginan yang bermakna menurut dia, tapi dengan suatu jalan yaitu ritual. Maksudnya ritual di sini dalam artian positif ya, tidak yang berbau negatif seperti itu. Nah, biasanya spiritualitas ini akan sering sekali kita dengar dikaitkan dengan agama, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dari spiritualitas tersebut, apa sih potensi hasil dari potensi kesadaran yang diperoleh? Nah, kesadaran yang diperoleh dari spiritualitas sendiri itu bisa dirasakan oleh fisik, emosi, intelek, integrasi pribadi, intuisi, psikis, mistik, dan integral intrapersonal itu sendiri. Kemudian di sini juga spiritualitas itu juga ada ketentuan pengalaman. Baik, spiritualitas ini bersifat transcendent, di mana hal tersebut itu tidak bisa dimasuk akal seperti itu. Kemudian pengalaman tersebut memiliki 3 ketentuan, yakni pengalaman spiritualitas melalui batas pikiran, kategori rasio, dan logika biasa. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik dari peak experience. Nah, ini tuh perlu untuk kita ketahui karena biasanya seorang itu bisa saja tidak mengetahui bahwa mereka itu telah mencapai pengalaman puncak atau peak experience. Yang pertama yaitu bliss or ecstasy. Jadi pengalaman ini tuh dijelaskan sebagai kejadian yang ekstrim atau luar biasa. Jadi seorang itu ketika mencapai pengalaman puncak ini, mereka itu bisa saja mengalami kejadian yang luar biasa atau ekstrim. Selanjutnya yaitu change body. Di sini tuh berkaitan dengan berubahnya batasan-batasan dalam badan itu sendiri, seperti pengalaman out of body atau keluarnya diri atau jiwa dari badan itu sendiri. Selanjutnya yaitu change consciousness or the disappearance of self. Nah, di sini tuh perasaan yang tak terbatas atau merasakan pandangan mereka terhadap diri dibuat secara dramatis. Jadi tidak hanya secara emosional, tapi dengan pandangan bahwa seseorang itu telah berubah secara signifikan. Selanjutnya yaitu change space. Nah, di sini tuh seseorang secara normal itu mengenal ruang dan tempat, tetapi mereka itu mungkin menjelaskan bahwa pengalaman yang mereka miliki atau dalam mencapai pengalaman puncak ini, mereka itu merasa seolah-olah berada di dunia lain atau di dimensi lain gitu. Selanjutnya yaitu change time. Nah, di sini mereka itu merasa seperti waktu itu telah berhenti atau berubah atau berlainan dengan waktu yang sebenarnya gitu. Selanjutnya yaitu God or universe. Di sini menyebutkan adanya hubungan atau keterikatan pengalaman ketuhanan atau spiritual atau alam semesta merupakan salah satu kesatuan dengan dirinya. Jadi itu di sini tuh seseorang mengakui bahwa mereka itu termasuk manifestasi dari Tuhan. Jadi mereka itu kayak apa ya, jadi kayak merasa dirinya itu menyatu dengan alam, menyatu dengan Tuhan gitu. Oke. Baik, saya Muhammad Haji Fitra Maulana akan memaparkan mengenai macam-macam keadaan peak experience. Hoffman dan Muramoto mengungkapkan macam-macam keadaan peak experience yang dapat juga dimaknai bahwa seseorang mengalami peak experience ketika menghadapi beberapa keadaan berikut ini. Yang pertama adalah interpersonal joy. Interpersonal joy merupakan adanya kesenangan berhubungan interpersonal dengan orang lain, terutama dengan orang-orang yang dekat kepada kita. Yang kedua adalah nature encounter. Nature encounter ini merupakan pengalaman yang berkaitan dengan kealamian yang dapat diidentifikasi dari adanya rasa berhubungan dengan hal-hal yang alami, seperti kesenangan menyaksikan
matahari tenggelam di laut atau sunrise, sunset, seperti itu. Sunrise ataupun sunset. Berikutnya yang ketiga adalah aesthetic bliss. Hal ini merupakan peristiwa spontan terhadap kesenangan atau merasa luar biasa ketika menemui hal-hal yang estetis atau indah. Seperti musik, seni visual. Contohnya peak experience yang dialami ketika mendengarkan orkestra musik atau musik klasik dalam suatu ruangan. Yang keempat yakni external achievement. Peristiwa yang dialami ketika merasakan kesenangan mencapai sesuatu di luar dirinya yang amat sangat diharapkan. Contohnya adalah mendapatkan kemenangan dalam kejuaraan olimpiade atau lomba. Yang kelima yakni adalah skill mastery. Skill mastery adalah perasaan puas dan bangga sehingga mencapai puncaknya ketika dapat menguasai atau memiliki keterampilan yang termasuk dalam kategori sulit. Jadi memenangkan suatu hal yang dalam umum itu dianggap sulit, itu adalah skill mastery. Yang keenam yakni prayer. Prayer adalah pengalaman puncak ketika melakukan doa atau sembahyang secara personal dan intens. Hal ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya atau keyakinannya. Yang ketujuh adalah dream. Dream merupakan mimpi-mimpi yang menakjubkan dan tidak mudah terlupakan. Misalnya mimpi melahirkan seorang anak yang menakjubkan, atau mimpi bertemu dengan seseorang yang dianggapnya hebat, seperti itu. Yang kedelapan yakni philosophical musing. Philosophical musing. Hal ini memiliki cara pandang yang mendalam, tidak dangkal, tidak menganggap suatu hal dengan sepele. Misalnya menyadari bahwa segala sesuatu itu memiliki eksistensinya, memiliki hikmah dan nilai-nilai tersendiri. Yang terakhir yakni near death experience or illness recovery. Hal ini memiliki episode krisis dalam kehidupannya, peristiwa besar yang sangat mengesankan dan sangat mempengaruhi kehidupannya. Dapat berbentuk suatu kejadian yang melibatkan batasan antara kehidupan dan kematian. Seperti contoh near death experience atau mendapati penyakit kronis yang mendekati kematian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.